Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Hai guys, bertemu kembali kita dalam channel Mr. J Studio. Hai guys, ya bertemu kembali kita. Kali ini admin membuat kelainan sedikit dalam konten ini. Ya, jadi konten ini agak bertemakan cerita yang pelik-pelik dan seram-seram sedikit ya. Jadi sebab ini admin namakan konten ini, segmen ini sebagai Dimensi Kegelapan. Jadi apakah konten hari ini? Jom kita teruskan. Ya guys, di sini adakah sesiapa yang mengemalkan aktiviti ataupun hobi bermain gitar? Pasti anda tahu apa itu alat musik gitar. Ya, admin sendiri pun salah seorang daripada seorang peminat hobi bermain gitar. Malah admin pun ada band sendiri ya, yang selalu bermain bersama-sama. Jadi pasti anda akan kenal tokoh-tokoh hebat pemain gitar, yaitu seperti Jimi Hendrix, B.B. King, T-Bone Walker, Christine Charlie, Chuck Berry dan ramai lagi yang seangkatannya. Dahulu mereka ini adalah salah satu tokoh-tokoh yang hebat dan yang paling terkenal bermain gitar di zaman-zaman mereka dahulu. Ya, tapi guys, tahukah kalian sebenarnya di zaman-zaman yang lebih awal, zaman yang dahulu-dahulu lagi ya, ada seorang lagi tokoh pemain gitar yang sangat ironi ya. Dia ada cerita yang unik yang tersendiri ya. Siapakah itu? Ya, jom. Kenakah anda kepada Robert Leroy Johnson? Ya, kenakah anda semua? Kalau anda salah seorang daripada peminat genre blues, jadi ya memang anda akan kenal siapa gitaris ini. Robert Leroy Johnson atau dikenali sebagai Robert Johnson dilahirkan pada 8 Mei 1911 ya. Anak kelahiran Hartsville, Mississippi di Amerika, mempunyai 10 orang adik-beradik. Pada tahun 1913, Robert dan keluarganya terpaksa berpindah ke Tennessee, Memphis, disebabkan ada masalah dengan warga-warga di sekitar Mississippi. Maklumlah, sebab orang-orang dulu tu memang susah agak bincang lah. Jadi mereka pun sekeluarga terpaksa berpindah ke Tennessee, Memphis ya. Robert dan keluarganya pun menetap di Memphis hingga tahun 1916. Jadi Robert ini sebenarnya sangat gemar bermain dengan alat musik ya. Jadi sehingga beliau meminta tunjuk ajar kepada saudara kandungnya untuk bermain gitar ya. Robert Johnson ini sangat gemarkan musik berentak blues ya. Jadi rentak blues zaman dulu sebelum itu tidak sama dengan rentak blues yang apa kita dengar hari ini. Jadi bagaimanakah kisahnya Robert ini berjaya merevolusikan rentak blues seperti yang kita dengar pada hari ini? Nah, dijadikan cerita 10 tahun kemudian Robert dan keluarganya pun kembali ke semula ke Mississippi ya. Jadi walaupun pada waktu itu usia Robert pun sudah menginjak, walaupun dia sudah bertahun-tahun diajar oleh saudara kandungnya bermain gitar, tetapi kemampuan Robert Johnson masih tidak memuaskan lagi ya. Jadi dia ni belum lancar sangat bermain gitar ya. Dia hanya pandai bermain biasa-biasa saja. Jadi oleh sebab itu Robert Johnson hanya dibenarkan dicadangkan saudaranya bermain harmonika. Jadi anda tahu apa itu alat harmonika? Yang selalu cowboy tiup-tiup itu. Jadi
keputusan itu sangat berat diterima oleh Robert Johnson, karena sebenarnya Robert Johnson ini sangat-sangat berminat dengan permainan gitar, tapi apakan daya lah, dia seolah tiada berbakat untuk menyelami alat musik tersebut. Okey, pada suatu hari ketika Robert Johnson diajak kawan-kawannya membuat satu persembahan di halayak orang ramai ya. Jadi mereka pun membuat persembahan bersama-sama. Pada waktu itu ketika mengadakan persembahan tersebut, malangnya persembahan tersebut tidak mendapat sambutan yang cukup meriah berikutan, karena bakat Johnson bermain gitar hanya biasa-biasa saja, tiada keunikan seperti yang lain-lain. Jadi Robert pun terpaksa menerima hinaan, cacian dan cemohan di halayak orang ramai. Jadi selepas kejadian itu, rakan-rakan seperjuangan Robert Johnson pun menyuarakan dan mencadangkan bahwa Robert Johnson ini berhenti sajalah dan menyerah sajalah daripada bermain gitar, karena mereka tidak mahu memaksa Robert Johnson lagi. Jadi selepas kejadian itu pun Robert Johnson pun paksa mengundurkan diri ya. Jadi apakan dayalah, kalau member band kita sendiri pun tidak mau pakai kita, jadi mengundur diri itulah jawapan yang harus diterima oleh Robert ya. Jadi Robert pun pergi dengan rasa malu, kecewa dan mengundurkan diri dan menghilangkan diri entah kemana pergi selepas itu. Tidak didengari lagi berita kabar tentang Robert Johnson semenjak itu ya. Hari bertukar hari, minggu bertukar minggu, bulan berganti bulan, kabar daripada si Robert ini pun masih tidak kedengaran lagi. Jadi kita pun tidak tahu, mereka pun semua pun tidak tahu apa yang berlaku pada Robert pada sepanjang tempoh kehilangannya itu, dan menjadi misteri di kalangan rakan-rakan dan keluarganya. Tidak berapa lama kemudian, yaitu 6 bulan kemudian, Robert pun memunculkan kembali dirinya di halayak ramai ya. Dia kembali semula ya. Kali ini Robert muncul dengan ada kelainan sedikit, yaitu kali ini Robert telah mengejutkan masyarakat di sekitarnya dengan skill dan teknik main gitarnya yang tidak pernah ada pada gitaris lain pada zaman itu, yaitu dia mempersembahkan teknik bermain blues, skill yang lebih unik dan rumit. Jadi semua ini mengejutkan mereka semua yang pernah mengenali Robert, yang tidak sama seperti Robert yang mereka kenal dulu. Setelah kejadian itu, Robert ditawarkan membuat persembahan di merata-rata tempat sehingga namanya naik melonjak dan dikenali ramai, sehingga dia ditawarkan oleh Serikat Rekaman dan berjaya merakam 29 lagu dalam masa 1 tahun sahaja ya. Dengan pencapaian Robert berbuat begitu, ramai ahli musik yang lain tergamam dan berasa bingung bagaimana Robert mampu menghasilkan lagu sebanyak itu dalam masa hanya 1 tahun saja guys. Memang pelik ya, sebab pada zaman itu tidak pernah ada rekod ahli musik lain yang berjaya membuat rakaman lagu sebanyak itu dalam masa 1 tahun. Jadi secara puratanya Robert Johnson ini membuat lagunya dalam sebulan 2 kali ya. Dia mengeluarkan 2 buah lagu dalam masa 1 bulan. Salah satu lagu Robert Johnson yang paling ikonik ya, yang agak menjadi teori konspirasi sampai hari ini ya, yaitu lagu ini berjudul Me and the Devil. Pernah tak anda dengar tu, Me and the Devil ya, bermaksud aku dan si iblis. Wow. Bunyinya macam seram guys. Jadi inilah lagu yang paling menjadi trending di YouTube. Kalau anda buka YouTube dan cari lagi search tajuk lagu ini, pasti anda kejumpa, confirm anda jumpa. Tak percaya? Cuba sekarang ya guys. Yang peliknya tentang lirik lagu ini ya, kalau anda sendiri dengar lagu ini ya, lagu Me and the Devil ini ya, liriknya pun memang sebiji macam tajuknya juga. Seolah-olah ada kaitan dengan memuja ataupun menyembah iblis. Jadi dengarkan lirik lagu ini ya. Dengarkan baik-baik. Lihat lirik ini baik-baik ya. I said hello Satan, I believe it's time to go. Me and the
devil was walking side by side. Me and the devil. Tidak berapa lama kemudian pada tanggal 16 Ogos 1938, yaitu pada usia beliau yang masih 27 tahun, beliau pun telah mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi berakhirlah urayat sang robot ini, sang gitaris legenda ini. Jadi beliau pun pergi dari dunia selama-lamanya. Ya guys, agak menyedihkan karena dia mati pada usia yang sangat-sangat muda, pada usia 27 tahun guys. Bayangkan guys, masih muda sangat tuh guys. Tapi apa kendayalah kalau sudah takdirnya sampai ya. Ya, kita sampai di cerita teori konspirasi. Ya, jadi ada ramai yang mengatakan sepanjang robot menghilang diri selama 6 bulan, robot telah menuntut ilmu bermain gitar dengan si iblis guys. Wow, bermain gitar dengan si iblis guys. Anda dapat bayangkan macam mana tuh? Dipercayai robot menjual jiwanya kepada si iblis. Jadi kejadian itu berlaku di mana ya guys? Kalau anda nak tahu, kejadian ini berlaku di satu tempat yang dikatakan Crossroad ya. Jadi sebenarnya tempat ini tidak ramai yang mengetahui secara tepat ya, sebab ada banyak versionnya. Crossroad itu ada di mana-mana tempat ya. Sekejap yang kata di sana, sekejap yang kata di sini, sekejap yang kata di situ. Jadi tempat ini hanya dikenali sebagai Crossroad. Tempat ini disebut Crossroad sebab dia mempunyai simpang, banyak simpang. Simpangnya berpecah 4 guys. Jadi admin pun tidak pasti sangat Crossroad ni berada di mana sebenarnya ya, hanya admin mampu ceritakan dalam video ini saja. Yang nama tempat itu hanyalah tempat dinamakan Crossroad ya. Pecah tempat itu simpang 4 ya, pecah simpang 4. Jadi itulah dinamakan sebagai Crossroads. Jadi disitulah tempat itu berlaku ya. Jadi sampai robot di simpang tersebut, ini sebelum kejadian itu, sebelum kejadian robot mendapat ilmu dari si iblis tadi ya. Jadi si robot pun menuju ke tempat simpang pecah 4 tersebut, Crossroad itu. Jadi semasa robot ini berdiri di tepat pada tengah-tengah simpang 4 ini ya, tiba-tiba guys muncul satu lembaga hitam yang sangat besar guys. Tak takut ke robot nih. Jadi waktu itu banyak orang cakap robot ini menuntut ilmu dengan makhluk hitam tersebut. Makhluk hitam itu dipercayai si iblis ya, si iblis yang menawarkan janji kepada robot bahwa iblis ini akan memberi special ability ya, bakat untuk bermain gitar yang sangat-sangat tahap dewa ya guys. Jadi si iblis ini dipercayai mengambil gitar Robert Johnson dan memainkan beberapa buah lagu di hadapan Robert Johnson. Ya, di sepanjang kejadian ini berlaku, Robert Johnson pun hanya menurut saja kehendak si iblis itu. Jadi si iblis pun mengatakan hasrat untuk membeli jiwa si robot ini jika ingin memiliki kebolehan istimewa ini guys. Jangan ikut guys, jangan ikut sekali-sekali ya, jangan ikut. Pun Jadi itulah guys kisah Robert Johnson ini ya, yang menjual jiwanya kepada sang iblis demi kehendak duniawi ya, supaya dia memiliki bakat bermain gitar yang agak super beb guys, tahap dewa guys. Jadi itulah sebabnya selepas kehilangan Robert Johnson beberapa bulan yang lalu, kedatangan kembali Robert Johnson tiba-tiba boleh ada bakat bermain gitar yang sangat-sangat menggerunkan guys. Begitulah kisahnya guys. Jadi itulah cerita yang dipercayai oleh masyarakat
di sekitarnya itu sejauh mana kebenarannya pun admin pun tidak tahu sebab admin tidak hidup di zaman itu. Admin belum lahir lagi, kita semua pun belum lahir lagi pada masa itu. Jadi ada juga teori konspirasi yang kedua yang mengatakan sebenarnya robot sebenarnya berguru dengan salah seorang pemain gitar yang dikenali sebagai Ike Zimmerman. Namun banyak cerita yang mengatakan lokasi perkuburan merupakan tempat Zimmerman mengajar robot bermain gitar. Tak ada tempat lain ke Zimmerman? Tempat kubur pula kau pilih. Aduh. Dan guys, juga dipercayai Zimmerman ini juga adalah yang bertanggung jawab tentang pertemuan robot dengan si iblis di Crossroad tersebut. Kerana dipercayai Zimmerman yang mencadangkan robot berbuat demikian. Ini kata nak belajar main gitar, dia ajak pula jumpa iblis. Macam mana ni guys? Mungkin Zimmerman ini sudah berasa fed up lah, sudah berasa bosan mengajar si robot ni yang tak pandai-pandai juga main gitar. Akhirnya dia memperkenankan robot ini dengan si iblis. Dunia. Jadi guys, kita berbalik pada tentang kematian sang robot tadi. Kematian robot ini puncanya banyak sangat version guys. Admin pun tak tahu mana satu yang betul ni. Ada yang mengatakan robot Johnson ini mati terkena racun guys. Kena racun. Ya. Jadi sebab dia terkena racun, dengan cerita tu dia ni tergoda bini orang lah. Biasalah kalau dah famous, dah terkenal sangat, bini orang pun suka, dia pun suka juga. Jadi suami kepada isteri yang digoda tadi itu tak berpuas hati dan meletakkan racun dalam makanan dan minuman si robot ni. Tapi bila diberdasar pula, pihak medik tidak pula menyumpai kesan-kesan racun yang dalam badan dia. Mana satu yang betul sebenarnya ni? Jadi kisah keduanya pula, teori keduanya, ada yang mengatakan robot Johnson ini ada penyakit jantung. Penyakit jantung boleh masuk akal juga. Tapi ada satu lagi yang lebih dahsyat lagi teorinya, yang mengatakan bahawa kematian robot Johnson ini berkaitan dengan perjanjiannya dengan iblis tadi. Ini mungkin perjanjian dia dengan iblis. Mungkin iblis meletakkan syarat bahawa kalau dia mau kemahiran istimewa tersebut, jadi usia beliau hanya sampai 27 tahun saja guys. Kesian juga si robot ni. Kalau kalian semua, kalau anda semua sanggup ke guys? Kalau aku tak sanggup guys. Sayang usia panjang jadi pendek sebab janji dengan iblis. Jadi kematian robot pun kadang-kadang masuk akal juga. Kalau iblis ni, jangan main dengan si iblis. Tengok macam si robot ni. Jadi guys, apakah dayalah kematian robot ini sangat-sangat menjadi satu misteri yang besar dalam sejarah hidupnya. Kini walaupun robot sudah lama meninggalkan kita semua, namun muzik-muzik beliau terus menjadi ikutan dan inspirasi kepada pemuzik generasi seterusnya, sehingga kini seperti Eric Clapton, B.B. King, Chuck Berry dan ramai lagi. Lihat betapa hebatnya pendengar si robot ini. Bagaimana dengan anda yang suka mendengar rentak muzik blues ni? Pasti yang ada suka, ada gemakan rentak blues ini. Alright guys, jadi kita sampai di penghujung konten. Bagaimana? Adakah anda semua terhibur dengan konten kali ini? Jadi sebelum mengundur diri, admin pun ingin memohon maaf sebab ada banyak gangguan bunyi di sekitar admin ini. Sebab rumah admin ini banyak budak kecil. Nak marah pun tak guna sebab tu budak kecil mana tahu apa-apa. Jadi harap anda semua tidak ambil hati tentang kualiti video dan audio yang admin buat ini. Kadang-kadang mic ini ada mengeluarkan bunyi-bunyi yang pelik-pelik macam bunyi elektrik tu. Kalau anda semua dengar tadi pun perasan tak yang bunyi bingit-bingit tu. Jadi
Emi minta maaf jika konten admin ni kurang berkualiti ya. Jadi semoga kita bertemu kembali dalam channel yang sama guys di hari yang lain ya, yaitu dalam channel Mr. J Studio. Bye bye. Kini walaupun robot lah lama sudah meninggal, kita namun silap lagi guys. Jadi sampai saja robot ini ya di simpang 4 tersebut belia pula lagi bunyi motor pula. Tidak berapa lama